Kita mulai dari lingkup yang terkecil dulu, yaitu ibu saya sendiri, yang dimana madrasah pertama untuk anak-anaknya adalah ibunya sendiri. Yang dimana ibu saya mengajarkan saya tentang kebersihan, kedisiplinan, bahkan karakter yang saya bawa sampai sekarang ini adalah hasil didikan dari orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dafal Falah Kurniawan. Saya dari kelas 11 MIA 5. Saya di SMA Plus di Sundaran ini menjabat sebagai Ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Impian terdekat saya pada saat ini adalah dapat mengenyam pendidikan di IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri, karena saya berpedoman kepada kakek saya, yang dimana beliau pernah menduduki 16 kecamatan di Kabupaten Asahan. Jadi saya termotivasi, kenapa nggak ikut jejak kakek saya aja. Mengenai sumber inspirasi kepemimpinan saya, kita mulai dari lingkup yang terkecil dulu, yaitu ibu saya sendiri, yang dimana madrasah pertama untuk anak-anaknya adalah ibunya sendiri. Yang dimana ibu saya mengajarkan saya tentang kebersihan, kedisiplinan, bahkan karakter yang saya bawa sampai sekarang ini adalah hasil didikan dari orang tua saya. Dan untuk kepemimpinan yang lainnya, saya berpedoman ke Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dimana beliau tetap dalam sifat kepemimpinannya, tapi dia tetap membawa sifat santai dan nyentrik. Kepemimpinan itu adalah dimana kamu dapat menuntun anggota-anggota kamu tanpa mendiskriminasi mereka. Dan sebagai pemimpin, kita harus banyak bersabar dan selalu mengevaluasi kinerja mereka. Seperti itu. Pengertian dari sukses itu adalah yang pertama sekali yang harus kita prioritaskan adalah kita sukses dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kesuksesan lainnya akan mengikuti. Dan yang kedua, sukses terhadap diri sendiri. Pernah gak sih kalian mikir bahwasannya kenapa kita nggak investasi ke diri kita sendiri? Banyak orang berpikir, ayolah kita investasi tentang uang gitu, materi itu. Padahal dengan kita berinvestasi ke diri kita sendiri, kita dapat mengembangkan passion kita, terus kita bakalan dapat feedback dari apa yang kita senangi itu. Kenapa kita nggak coba? Begitu. Karena menurut saya setelah sukses dekat dengan Tuhan, kita harus senang dengan passion yang kita miliki. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang ada di sekolah, yang bertujuan untuk mengembangkan sekolahnya. Gitu. Karena banyak orang bilang
Kalau sebuah sekolah kalau tidak memiliki organisasi siswa intersekolah, maka sekolah tersebut mati. Tidak bisa berkembang, tidak bisa memperbaiki sekolahnya. Seperti itu. Yang pertama pastinya untuk mengembangkan sekolah. Yang kedua, menjadi wadah aspirasi bagi taruna-taruni yang ingin mengembangkan sekolahnya. Terus yang terakhir, mencari bakat-bakat dalam bidang seni, linguistik, ataupun fisik. Nah, untuk misinya, apa sih yang bakal saya buat gitu? Yang pertama, saya akan membuat event yang dimana menyatukan antara reguler dan asrama. Kemudian saya akan membentuk banyak program-program baru yang bertujuan untuk mengembangkan sekolah. Nah, yang pertama kali yang akan saya lakukan pastinya saya akan mengumpulkan teman-teman yang memiliki ide-ide kreatif, kemudian akan saya rangkum dan saya akan mengusahakannya menjadi sebuah program. Dan pastinya itu tujuan bersama kami ini pasti untuk mengembangkan sekolah pasti. Tiga kegiatan yang saya prioritaskan ketika saya sudah menjabat. Nah, yang pertama yang sangat dari dulu saya impikan dari kelas 10 adalah mencari bakat-bakat yang dapat mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan. Yang dimana itu bakalan akan membantu taruna-taruni untuk tembus PTN atau Sekdin. Nah, apa sih nama kegiatan tersebut? Namanya adalah Sedayu Got Talents, yang dia bersifat privat, yang isinya akan melomba-lombakan FL2 SN, kesenian, terus KSN, terus KWSN, dan karya tulis ilmiah. Setelah itu, saya akan membuat kegiatan yang namanya Malang Keakraban. Nah, sebenarnya Malang Keakraban ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Saya hanya melanjutkannya untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga asrama dan reguler atau keluarga besar SMA Plus se-Nusantara. Program yang terakhir adalah program-program rutin, contohnya kayak Jumat Edukasi, Jumat Literasi, Jumat Budaya, Jumat Games, terus kelas terbersih dan terkotor. Itu sih yang bakal saya lakukan. Kurang lebih 1-2 bulan ini, saya rasa saya memiliki keluarga-keluarga baru. Yaitu di organisasi kita dapat teman baru, istilahnya juga mendapat teman cerita, berbagi cerita, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, itu sih. Karena menurut saya pribadi, organisasi siswa intrasekolah ini menjadi keluarga ketiga bagi saya, yang dimana saya dapat berbagi cerita, menyelesaikan masalah secara bersama-sama, terus mencari satu suara dari berbanyak sekali pemikiran, seperti itu. Selain taruna itu dipandang dari segi fisiknya dan akademiknya. Kenapa sih kita nggak coba ke organisasi? Karena di organisasi itu kita dapat soft skill gitu. Seperti problem solving, terus public speaking, yang bakalan nantinya akan membantu taruna-taruni dalam bermasyarakat, begitu. Saya rasa di sekolah yang semi militer ini pasti bakal banyak tantangan yang menjadi ketua OSIS. Karena dulu saya pernah, cuma kurang greget aja, kurang banyak tantangannya. Jadi di SMA Plus Nusantara ini, karena dia semi militer, apa sih yang bedanya kalau kita jadi ketua OSIS di sini? Yang tersulit sejauh ini yang saya pernah hadapi adalah ketika saya ingin menyatukan satu suara atau satu mufakat. Dari sekian banyak kepala pemikiran, pro, kontra, gimana cara saya untuk menyatukan satu suara, satu mufakat.
Itu sih yang paling sulit bagi saya. Yang pertama, CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian kita akan mencoba menghidupkan mading offline dan online. Terus kelas terbersih, terus Sedayu Art Expo, pameran seni Sedayu yang akan saya lakukan. Seperti itu. Nah, cara saya menghadapinya adalah saya tidak akan langsung mempertemukan orang yang berkonflik. Saya tunggu mereka dingin, karena dengan kepala dingin dan hati yang dingin, kita akan bakalan mudah untuk mencari solusinya. Nah, ketika mereka sudah dingin, hatinya sudah dingin, nanti saya akan mendudukkan mereka di satu tempat yang sama. Kita bicarakan bersama-sama, apa sih masalahnya, kenapa bisa kayak gini, cara apa sih yang paling menguntungkan satu sama lain. Karena jadi cara saya ketika mengatasi sebuah konflik adalah bermusyawarah atau berpendapat. Yang pertama sih, karena gak mungkin orang yang keras atau orang yang bebal kita lawan dengan keras juga jadi bebal. Jadi seperti kata pepatah, batu ditetes-teteskan dengan perlahan dengan air pasti akan runtuh. Nah, begitu juga cara saya. Ketika saya menemui orang yang sulit diatur, maka saya akan lebih melakukan banyak pendekatan kepada dirinya dengan bantuan teman-teman. Terus bakal kami tanyakan, kenapa kamu seperti ini gitu. Kenapa kamu nggak bisa kooperatif gitu sama teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin dia ada alasan pribadi. Maka itu sih caranya, dengan pelan-pelan ditanyai dan melakukan pendekatan. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam organisasi, otomatis kita bakal ekstra lelah. Dan maka dari itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan pernah ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Jika ada waktu kosong, gunakanlah untuk belajar. Jika ada waktu kosong, gunakanlah untuk memikirkan organisasi. Jadi kita menggunakan prinsip mindful, yang dimana kamu lakukan satu kegiatan, maka kamu lupakan terlebih dahulu kegiatan yang lain. Jika kamu melakukan kegiatan yang lain, lupakanlah kegiatan yang lain. Maka itu bertujuan untuk bagaimana sih kamu fokus dalam melakukan sesuatu, biar hasilnya pun juga maksimal. Lebih solid lagi, saling peduli satu sama lain, saling peka satu sama lain. Dan ingat, tim itu kita dan kita itu adalah tim. Begitu. Dan untuk anggota-anggota saya harap di pengurusan kita kali ini kita bakal lebih maju lagi. Dan untuk senior-senior yang ada pada setiap bidang anggota, tolong tetap ayumi adiknya, ajari adiknya, karena kita nggak bakal tahu siapa di antara puluhan adik-adik kita itu yang akan meneruskan kepengurusan tahun depan. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Plus, takwa, disiplin, cerdas, dan berkarakter.